Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 5 tema 1 organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1 organ gerak hewan, pembelajaran 2. Edo semakin menyukai kelinci. Selain bulunya lebat, gerakannya juga lincah. Sayur kesukaan Edo juga sama dengan makanan kelinci, yaitu wortel. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelinci banyak sekali. Dapat kalian lihat kelincinya di sini banyak sekali ya. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerak lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Ini adalah rangkaian gambar cerita, teman-teman. Jadi, pada gambar terdapat sebuah cerita. Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Adapun ragam gambar ilustrasi antara lain berupa cergam. Apa sih itu cergam? Cergam adalah cerita bergambar, komik, pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Tahukah kamu perbedaan ragam gambar-gambar tersebut? Ayo berlatih. Untuk meningkatkan keterampilanmu dalam menggambar, buatlah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambaran dari sebuah teks. Tujuan ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitar kita. Objek gambar ini harus disesuaikan dengan isi atau bacaan. Nah, di sini kalian bisa menggambar di buku gambar kalian masing-masing ya, gambar ilustrasi. Langkah-langkahnya seperti ini. Yang pertama, gagasan. Gagasan bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar. Siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media yang akan digunakan. Lalu yang kedua, sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Membuat sketsa harus berhati-hati. Perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar. Pewarnaan setelah sketsa. Nah, setelah sketsanya jadi, kalian harus mewarnainya. Kamu dapat mewarnainya. Pewarnaan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, memberi warna sesuai dengan aslinya. Yang kedua, sesuai dengan imajinasi kalian masing-masing. Kamu dapat menggunakan cat air,
cat minyak, pensil warna, spidol, atau mungkin krayon. Nah, seperti itu ya. Selamat mencoba. Lalu di sini ada media gambar. Yang pertama, nah ini yang sering kalian gunakan ya. Media alat merupakan media atau tempat untuk menuangkan gambar. Kamu dapat menggunakan kanvas, kain, kertas, bahkan kaca dan komputer. Atau mungkin buku gambar ya yang sering kalian pakai. Media ini juga berpengaruh pada pemilihan media warna yang digunakan. Selain itu juga berpengaruh pada awet atau tidaknya hasil gambar pada saat disimpan. Yang kedua, ini adalah cara pewarnaannya ya teman-teman. Ada dua catatan di sini. Yang pertama, memakai pensil warna. Jenis pensil warna ini banyak mengandung lilin. Pilihan warnanya pun banyak sekali. Yang kedua, cat air. Nah, cat air adalah pewarnaan yang terlebih dahulu dicampur dengan air sebelum digunakan. Ada dua macam cat air, yaitu transparan dan tidak transparan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Setelah itu, ayo berkreasi. Ini ada pada halaman 11 yang paling bawah. Sekarang saatnya membuat gambar ilustrasi. Sebelum kamu membuat gambar, susunlah terlebih dahulu bacaan atau teks. Tema gambarnya adalah hewan kesayanganku. Nah, kalian bisa menggambar ya di sini. Kalian gambar terserah sesuka hati kalian, sesuka imajinasi kalian ya. Di sini saya akan memberi contoh kucing. Nah, teksnya seperti apa? Misalnya seperti ini. Edo memiliki 1 ekor kucing, atau 1 ekor kucing yang sangat lucu. Edo begitu menyayangi kucingnya. Kucing kecil sangat suka diberi minum susu. Nah, seperti ini ya. Ini adalah contoh dari saya. Ketika kalian mempunyai pemikiran lain juga tidak apa-apa teman-teman. Tidak harus sama kok dengan saya. Saya ulangi lagi, ini ada pada halaman 11 yang paling bawah ya. Setelah itu, pada halaman 12, ayo mencoba. Untuk dapat menceritakan apa yang terkandung dalam gambar, diperlukan ketelitian dalam mengamati gambar. Selain itu, juga diperlukan kemampuan dalam berbahasa, baik lisan maupun tulisan. Coba ceritakan rangkaian gambar ilustrasi berikut sesuai pemahamanmu. Di sini ada beberapa gambar ya. Ada pada halaman 12 teman-teman. Di situ ada 3 gambar. Nah, kira-kira kata-kata atau tulisan apa yang cocok dengan gambar ini? Di sini ada gambar seorang ibu sedang bersama ketiga anaknya. Ibu kucing ya, kucing atau kelinci ini kira-kira? Ya, kelinci, maaf, ini kelinci. Nah, seekor kelinci memiliki 3 ekor anak. Induk kelinci sangat menyayangi ketiga anaknya. Induk kelinci dengan sabar menunggu anaknya menyusui atau minum susu ya, menunggu anaknya minum susu. Yang kedua ini kira-kira gambar apa yang cocok dengan kira-kira kalimat apa yang cocok dengan gambar ini? Ya, ketika anak kelinci merasa lapar, anak kelinci akan mencari makanan. Wortel merupakan makanan kesukaan anak kelinci. Ini kalian bisa tulis ya pada halaman 12. Di situ ada kotak yang berwarna kuning. Nah, kalian bisa menyertakan tulisan ini. Atau mungkin kalian mempunyai pemikiran lain juga tidak apa-apa. Lalu, nah, setelah kenyang makan, anak kelinci bermain-main. Anak kelinci senang berlari-lari dan melompat. Kelinci bisa melompat karena memiliki organ gerak, yaitu keempat kakinya. Kurang lebih seperti itu teman-teman.
Edo mempunyai 3 ekor kelinci di rumah. Edo sangat sayang pada kelinci-kelincinya. Edo merawatnya dengan baik. Edo sering bermain bersama kelinci-kelincinya. Namun kali ini Edo sangat sedih. Seekor kelincinya hanya terdiam ketika diajak bermain. Kelinci tersebut diam tidak bergerak di sudut kandangnya. Edo pun bergegas melihat dan memeriksanya. Edo terkejut, ternyata kaki kelinci itu terluka. Edo kasihan melihat kelincinya yang kesakitan dan tidak bisa bergerak. Kaki merupakan salah satu organ gerak pada kelinci. Dengan kaki, kelinci dapat bergerak dan berpindah tempat dengan cara melompat. Kurang lebih seperti itu. Lalu di sini, nama organ gerak kelinci memiliki kaki. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Ayo mengamati. Tahukah kamu bahwa kelinci termasuk binatang mamalia? Binatang mamalia tergolong hewan vertebrata, yaitu hewan bertulang belakang. Di sekitarmu pasti banyak sekali hewan vertebrata ya, antara lain kelinci. Bersama temanmu, amati dan identifikasi organ gerak hewan-hewan tersebut. Nah, seperti ini ya. Di sini ada beberapa nama hewan beserta nama organ geraknya dan fungsi ya. Ada ikan, nama organ geraknya sirip dan ekor. Fungsinya, sirip itu berguna untuk gerak maju, berputar, atau mempertahankan posisi tegak. Kata. Nah, sekarang kata. Nama organ geraknya tungkai kaki, fungsinya untuk melompat sehingga strukturnya lebih kukuh. Sedangkan tungkai depan berfungsi sebagai penahan tubuh saat mendarat. Burung. Nah, burung organ geraknya sayap dan kaki. Sayap ini yang digunakan untuk bisa terbang. Burung juga memiliki kaki atau cakar yang digunakan untuk bertengger di ranting pohon. Ular. Nah, ular itu organ geraknya rangka tubuh. Fungsinya untuk menyongsong otot-otot ular supaya ular bisa bergerak mencari mangsa. Lalu kadal. Nah, kadal ini juga pakai tungkai kaki. Struktur telapak kaki memiliki bantalan kaki pelekat sehingga memungkinkan gerakan memanjat dinding dan berlari di langit-langit secara terbalik. Lalu kambing. Organ geraknya kaki. Kaki pada kambing digunakan untuk berjalan, berlari, dan melompat. Oh ya, di sini tadi ada kata-kata hewan mamalia. Apakah kalian tahu hewan mamalia itu apa? Hewan mamalia adalah hewan yang menyusui ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Di sini saya pakai bahasa yang mudah difahami saja. Sekarang ayo berkreasi. Kamu telah mengenal beberapa jenis hewan vertebrata beserta organ gerak dan fungsinya. Sekarang pilih salah satu dari hewan tersebut, kemudian buatlah model kerangkanya dengan menggunakan kertas karton. Nah, di sini ada langkah-langkah kerjanya. Siapkan alat dan bahan. Ini bahannya. Lalu gambarlah
pola pada kertas atau bisa kalian sebut sketsa ya. Kalian bisa menggambarnya. Misalnya bagian kaki sendiri, bagian badan sendiri. Nah, lalu gambar pola yang akan kalian gambar. Setelah itu gunting kertas sesuai pola. Gabungkan bagian-bagian yang telah digunting menjadi sebuah model karangan hewan. Nah, di sini sudah ada contohnya. Nah, kalian bisa membuat gambar seperti ini ya. Nantinya kalian akan menggabungkan gambar-gambarnya. Nah, seperti itu. Selamat mencoba. Di sini ada bacaan lagi, gerak ikan dalam air. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Tahukah kamu, ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ikan yang bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah cocok hidup di terumbu karang. Jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Lalu coba kalian cari ide pokok dan kalimat pendukung pada teks gerak ikan dalam air. Kemarin kita sempat mempelajari tentang ide pokok dan kalimat pengembang. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ide pokok? Ide pokok adalah gagasan atau suatu inti permasalahan dalam satu paragraf tersebut. Sedangkan kalimat pengembang adalah penjabaran dari ide pokok. Di sini saya pakai bahasa yang mudah difahami saja ya, teman-teman. Nah, di sini untuk pengertian secara jelasnya kalian bisa lihat di pembelajaran 1. Nah, di sini saya akan mengulang lagi. Saya akan memberi tips bagaimana sih cara mencari ide pokok dan kalimat pendukung. Nah, di sini kita akan membahas pada paragraf 1. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Ini adalah ide pokok. Dari ide pokok tersebut dapat dijabarkan. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Nah, yang saya garis warna merah itu adalah kalimat pendukung atau penjabaran. Sedangkan yang saya garis warna biru itu adalah ide pokoknya. Nah, kalian bisa mencarinya pada paragraf 2 dan paragraf 3. Setelah itu kalian taruh di sini. Nah, ini sama seperti halaman 17, tetapi tampilannya saya rubah seperti ini ya. Untuk paragraf 1, ide pokoknya berupa ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sedangkan kalimat pengembangnya, sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain.
Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Lalu paragraf 2, ide pokoknya, bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Kalimat pengembangnya, bentuk tubuh ini memungkinkan ikan memeliuk ke kanan dan ke kiri. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Lalu paragraf ketiga, ide pokoknya, ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. Nah, Kak, kenapa sih kalimat pengembangnya kok banyak sekali? Nah, ketika terlalu banyak, kalian bisa tulis sampai titik ini ya. Sampai titik, setiap ada titik kalian tulis juga bisa. Namun ketika kalian ingin menulis semuanya itu lebih baik. Saya ulangi lagi, ini ada pada halaman 17, bentuk kolom. Namun di sini saya bentuk seperti ini agar mudah membacanya, agar kelihatan jelas tulisan saya. Kurang lebih seperti itu. Halaman 17 ya. Ayo renungkan. Buatlah sebuah karangan singkat dengan ide pokok berikut ini. Nah, kalian mendapat tugas untuk membuat suatu cerita dengan 4 paragraf. Nah, 4 paragrafnya seperti ini ide pokoknya. Aku mempunyai hewan kesayangan. Aku bermain dengan hewan kesayanganku setiap hari. Aku rajin memberi makan. Aku rajin membersihkan tubuh dan kandangnya. Seperti ini. Ziva, kucingku yang lucu. Nah, paragraf 1, paragraf 2. Nah, paragraf 1 ini ide pokoknya, aku mempunyai hewan kesayangan. Paragraf 2-nya, aku bermain dengan hewan kesayanganku setiap hari. Lalu paragraf 3 dan paragraf 4. Kak, kenapa sih kok kelas 5 ini banyak sekali tulisannya? Nah, memang untuk kelas 5 ini kalian harus rajin ya teman-teman. Tidak apa-apa menulis banyak. Itu bisa melatih agar tulisan kalian menjadi tulisan yang bagus, yang rapi karena sering menulis. Sebenarnya di sini saya sudah menyingkat, namun sudah merangkum, namun memang tulisannya banyak, tidak bisa dirangkum menjadi tulisan yang sangat sedikit, tidak bisa ya, maaf ya teman-teman. Setelah itu nomor 2 yang halaman 19 yang paling atas, perbedaan organ gerak pada hewan vertebrata merupakan karunia bentuk keadilan Tuhan. Amatilah salah satu binatang yang ada di sekitarmu. Catatlah gerak-gerak yang dilakukan hewan tersebut dan organ gerak yang digunakan. Nah, misalnya saja sistem gerak burung seperti ini ya. Memang burung itu memiliki organ gerak sayap dan kaki ya. Sayapnya berguna untuk terbang, kakinya untuk bertengger di ranting pohon, kurang lebih seperti itu. Lalu kerjasama dengan orang tua. Pada kegiatan menggambar, kamu sudah menggambar, tunjukkan hasil gambarmu kepada orang tua, lalu ceritakan hasilnya. Tulislah hasil evaluasi atau komentar atau masukan dari orang tua kalian. Kurang lebih seperti itu. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.